Jumpa lagi di channel saya. Gimana kabar Anda? Harapan saya setiap kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa untuk tetap bersyukur ya, bagaimanapun keadaan kita. Nah, kali ini saya ingin membagikan satu tips sederhana bagaimana cara untuk kita tetap tampil cantik dan awet muda tanpa menggunakan make up. Ya. Sebenarnya ini pengalaman pribadi saya ya, yang saya ingin bagikan kepada Anda. Karena seringkali orang beranggapan bahwa untuk kita tampil cantik harus dandan, harus make up yang tebal. Tapi seringkali orang lupa bahwa kecantikan yang terbaik bagi seorang wanita itu adalah pribadinya ya, karakternya yang ada di dalam dirinya yang seringkali tidak dimunculkan. Mereka lebih memperhatikan tampilan depannya ya, seperti make up dan dandan. Bukan berarti kita tidak perlu make up, kita tetap perlu make up ya. Tapi di sini saya ingin membagikan bagaimana kita sebagai seorang wanita, sekalipun kita masih muda, kita tetap bisa bertumbuh dalam kedewasaan dengan pemikiran yang dewasa. Kita juga lebih tahu bagaimana merawat diri, bagaimana membawa diri dalam pergaulan yang tentu untuk bisa menjadi tuntunan kita ya ke depannya. Karena saya pribadi sendiri yang termasuk jarang make up ya, keluar pun kadang tanpa make up. Jadi tetap ada perawatan, ada skincare, tapi saya nggak suka pakai bedak. Nanti pergi ibadah ya baru saya dandan. Kalau sehari-hari beraktivitas saya tanpa make up. Bahkan seperti perawatan rambut, masker, luluran saya lakukan di rumah. Saya termasuk orang yang jarang ke salon ya. Bukan berarti tidak mau ke salon ya, memang karena tidak sempat. Kadang lebih banyak yang harus saya lakukan di rumah, jadi saya perawatan pun di rumah. Nah, di sini saya ingin membagikan beberapa tips-tips yang menurut saya ya sebagai pengalaman pribadi yang saya ingin bagikan kepada Anda semua ya. Ada beberapa tips di sini, ada 10 ya yang saya catat. Bagaimana untuk kita tampil cantik dan awet muda itu tanpa harus dandan yang tebal, make up yang tebal. Sekali-sekali kita bolehlah ya make up, dandan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, saya perlu memakai kacamata biar bisa membaca. Jadi di sini saya catat beberapa poin penting untuk kita tampil cantik dan awet muda. Yang pertama itu kita memiliki rasa syukur ya. Kalau kita memiliki rasa syukur, kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bisa jadi orang itu lebih dari kita, tapi kita tidak perlu membanding-bandingkannya. Kita menerima keadaan diri kita apa adanya, keberadaan kita, bahkan fisik kita. Dengan rasa syukur, kita mampu berpikir yang positif ya. Yang pertama itu. Terus kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak memaksakan diri harus mengikuti gaya hidup, tetapi kita belajar untuk mencukupkan diri bagaimana kebutuhan kita. Jadi kita mencari apa yang memang menjadi kebutuhan kita ya, bukan keinginan kita. Karena kalau kadang keinginan kita diikuti tidak pernah ada habisnya. Bukan berarti kita tidak bisa berkeinginan, tetap kita memiliki cita-cita, kita memiliki impian, tetapi yang kita perlu utamakan, dahulukan adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Setelah kebutuhan kita terpenuhi, keinginan kita ya terserah kita mau beli apa, kita pengen apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Intinya kita tidak memaksakan diri sampai harus minjam, ambil kredit dan justru membebani hidup kita nantinya ya. Dan yang kedua itu ya, tidak memaksakan diri. Yang ketiga itu memiliki rasa peduli ya. Kita memiliki rasa tanggung jawab. Peduli dalam arti itu sangat luas ya. Kita memberkati orang, kita menolong orang yang kesulitan, itu juga memiliki rasa peduli. Seringkali kita berpikir, bagaimana saya peduli, saya juga kekurangan. Kita bisa membagi kebaikan kepada orang tanpa kita harus mengeluarkan biaya. Contohnya, saya contohkan ya, misalnya kita ketemu orang di jalan, misalnya penyapu jalan, kita lihat dia kehidupan sehari-harinya mungkin menyapu jalan, berapa sih gajinya? Kita doakan mereka, Tuhan sejahterakan hidupnya supaya dia juga bisa hidup lebih baik, taraf hidupnya lebih ditingkatkan. Hal-hal sepele, kita bertemu dengan mungkin pengemis, bertemu dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Jadi rasa peduli itu tidak harus kita kadang mengeluarkan biaya.
tenaga, bahkan kita berdoa untuk orang lain pun itu sudah merupakan satu kepedulian ya. Terus yang keempat, selalu berpikir positif ya. Karena seringkali kita, apalagi sekarang kondisinya masih ada corona seperti ini, kita lebih banyak tinggal di rumah. Nah kadang yang saya tahu biasa di televisi saya dengar, kenapa banyak pasien yang meninggal? Bukan berarti mereka tidak cukup obat atau kekurangan. Seringkali yang membunuh mereka itu cuma rasa takut atau cemas mereka. Sehingga apalagi kalau ditambah dengan komplikasi berbagai penyakit, wah paling mudah itu, cepat sekali ya. Jadi pikiran yang positif itu menyembuhkan sakit kita ya. Pikiran yang benar itu mengalahkan rasa takut dan juga sakit penyakit kita ya. Jadi kadangkala juga keadaan yang kita lihat tidak sesuai dengan harapan. Belajar untuk berpikir positif, untuk kita bisa mengalahkan ketakutan, kecemasan yang mungkin bisa menyerang siapa saja. Setiap kita, seperti saya pun suatu saat bisa diserang rasa kecemasan. Tapi kalau kita berpikir positif, kita bisa mengalahkan rasa takut itu dan percaya bahwa setiap orang dimampukan untuk menanggung bebannya masing-masing ya. Terus yang ke 5 ya, kita tidak menuntut. Jadi kalau kita peduli, kita tidak menuntut, kita lebih banyak melakukan. Bukan kita ingin dilayani, tapi kitalah yang lebih banyak memberikan apa yang berguna, apa yang bermanfaat bagi orang lain ya. Yang keenam, keinginan untuk terus belajar ya. Kita tidak pernah tahu apa yang kita ketahui sekarang, bukan berarti itu bisa terus kita pertahankan. Jadi keinginan untuk terus belajar berarti kita ingin menambah ilmu, pengetahuan, wawasan, dan apa hal-hal yang baik yang perlu kita pelajari. Itu yang terus kita jalani ya, kembangkan dalam hidup kita untuk mengembangkan diri kita juga sendiri ya. Terus yang ketujuh, kita itu ternyata obat untuk awet muda, salah satunya yang terpenting adalah kita mudah untuk tersenyum ya. Dengan kita tersenyum ya, hormon dalam diri kita itu aktif yang bisa memicu untuk kita bersemangat, bergairah, dan bahkan membantu untuk kita awet muda. Karena kita sering tersenyum, otomatis otot-otot wajah kita ketarik, yang itu bisa membantu kita tetap terlihat cantik dan awet muda ya. Dan yang ke-8 adalah rajin merawat tubuh kita ya. Sekalipun kita mungkin masih berada di rumah, kita mungkin tidak keluar rumah, bukan berarti kita tidak bisa merawat diri. Kalau kita nggak sempat mungkin perawatan di luar rumah, ya kita merawat diri di rumah juga bisa ya. Di video-video saya sebelumnya juga banyak saya bagikan tutorial bagaimana membuat lulur sendiri, membuat masker, merawat rambut agar kulit kita benar-benar bukan cuma bersih, sehat, dan juga pastinya awet muda ya, lebih kencang dan lebih fresh ya. Dan yang ke-9 itu kita perlu menjaga pola hidup yang sehat ya. Makan yang sehat, yang bergizi, tidak harus mahal ya. Makanan sehari-hari yang kita konsumsi itu perlu kita ternyata lebih hati-hati ya. Hindari yang makanan siap saji, kalenga, dan juga makanan kemasan ya. Lebih baik kita buat yang memang benar-benar asli dari alam, yang kita olah sendiri ya. Berolahraga yang cukup dan istirahat yang cukup. Yang ke-10 itu adalah bagaimana kita untuk tetap tampil cantik dan awet muda. Kuncinya itu di hati ya, hati dan pikiran kita. Kita tidak bisa saya pengen cantik dan awet muda, terus kita tidak merawat diri. Itu penting ya, merawat diri. Penting juga kita dandan, bergaul, dan sebagainya. Di sini adalah yang terutama itu hati dan pola pikir kita yang terus dibaharui. Jadi kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi. Kita siap menerima setiap perubahan. Itu yang membuat kita tetap tampil cantik dan awet muda. Di sini yang saya bagikan tanpa bermaksud untuk menggurui siapapun ya. Saya membagikan pengalaman hidup saya yang ingin saya bagi kepada Anda, karena saya berpikir selama Tuhan masih memberikan kita nafas, tidak ada salahnya untuk kita berbagi manfaat. Semoga ini bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk di like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Anda juga bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video menarik lainnya.